Sekarang kita masuk kepada state of the art in IT in Indonesia terkait dengan IT outsourcing. Nah, di sini kita lihat dulu untuk IT outsourcing di Indonesia. Ini ada angka-angka persentase yang menunjukkan fakta-fakta terkait pencapaian IT di Indonesia. Yang pertama itu ada 71,4%, yaitu kekurangan sumber daya internal menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan outsourcing IT. Lalu sebesar 61,5% kecenderungan anggaran outsourcing IT naik di tahun 2010. Lalu 33% yaitu responden mulai menggunakan offshoring, sedangkan mayoritas menggunakan outsourcing dalam negeri, yaitu perusahaan skala menengah dan kecil. Lalu ada 92,9% track record outsourcer menjadi pertimbangan utama pemilihan vendor. Lalu 71,4% yaitu manajemen dan pengembangan aplikasi dan jaringan paling sering di outsource-kan, dan 64,3% perusahaan menggunakan multi-sourcing untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dan untuk menghindari ketergantungan vendor. 47% perusahaan cukup tertarik dengan model software, storage, infrastructure as a service, maupun capacity on demand, namun belum berencana untuk menggunakan. 85,7% masalah keamanan informasi menjadi kekhawatiran perusahaan, dan 85,7% juga perusahaan pernah mempertimbangkan renegosiasi kontrak untuk meningkatkan kualitas layanan dan lebih memfleksibelkan kontrak. Nah, berikutnya terkait dengan tidak adanya resource internal menjadi pendorong utama perusahaan melakukan outsourcing, di mana itu memperoleh persentase sebesar 71,4%. Nah, sementara ada 42,9% itu terkait dengan pekerjaan internal sudah overload, jalan untuk bisa mengakses alih teknologi dan reduksi biaya. Lalu 28,6% terkait dengan sumber daya manusia yang lebih mudah, perusahaan hanya berfokus pada core bisnis. 14,3% terkait dengan memperoleh keuntungan kompetitif, 7,1% terkait dengan meningkatkan customer value, fleksibilitas, dan shareholder value. Nah, ini adalah faktor pendorong utama perusahaan melakukan outsourcing. Sumbernya dari Sharing Vision Survey tahun 2010. Nah, terkait dengan budget IT outsourcing, perusahaan di Indonesia itu bervariasi. Nah, persentase anggaran outsourcing pada bagian IT dari seluruh anggaran IT itu sendiri, ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sharing Vision, 46,2%, yaitu memperoleh lebih kurang dari 5%. Nah, sementara untuk 15,4%, yaitu sekitar 5% sampai 10% dari budget seluruh anggaran IT. Lalu 30,8% mengatakan lebih dari 20% dari seluruh anggaran IT, dan 7,7% itu sekitar 10 sampai dengan 20% dari semua anggaran IT. Nah, sementara untuk tren anggaran IT outsourcing dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu 61,5% itu lebih tinggi, dan 30,8% menjawab lebih konstan, dan 7,7% menjawab lebih rendah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sharing Vision. Nah, ini adalah pengembangan pemeliharaan aplikasi dan manajemen jaringan fungsi IT yang paling sering di-outsource-kan. Ini berdasarkan survei juga, di mana itu memperoleh penilaian 71,4%. Nah, sementara 64,3% fungsi IT lain yang di-outsource-kan adalah terkait dengan penyediaan dan support desktop dan PC, 50% terkait dengan helpdesk, 35,7% terkait dengan layanan hosting web, data atau aplikasi, 28,6% terkait dengan manajemen IT, misalnya pembuatan arsitektur layanan atau layanan dan platform komunikasi telepon. 14,3% yaitu terkait dengan disaster recovery service dan data center operation serta business process outsourcing, misalkan terkait dengan human resource, dan 7,1% terkait dengan managed security service. Nah, ini adalah outsources yang digunakan. Di sini dapat kita lihat untuk penggunaan outsources sendiri itu 100% masih menggunakan domestik. Nah, hanya 33% menggunakan offshore yang di luar di Indonesia. Itu juga terletak di negara India, Singapura, dan Malaysia. Nah, untuk perusahaan domestik yang paling banyak digunakan,
yaitu 66,7%, yaitu perusahaan nasional berskala menengah kecil, 50% perusahaan nasional berskala besar, 25% perusahaan multinasional, 8,3% itu perusahaan lain, dan 0% itu tidak ada menggunakan perusahaan asing. Juga didapat dari hasil survei Saing Vision. Nah, ini adalah tipe outsourcing yang paling sering digunakan, di mana 64,3% yaitu penggunaan multi-vendor. Nah, di sini alasannya, yang pertama adalah terkait dengan pelayanan yang lebih baik terhadap konsumen, yaitu 62,5% dari hasil responden, dan menghindari ketergantungan penuh terhadap vendor, juga 62,5%. Nah, 25% menjawab itu terkait dengan harga yang kompetitif, dan 12,5% menjawab terkait dengan memaksa vendor memberikan inovasi bagi perusahaan.